generasi senior. Saudara, hari ini khotbahnya adalah 3 generasi. Dan saya berdoa kalian akan menjadi generasi keempat, kelima, keenam, ketujuh yang terdahsyat harus lahir. Katakan buat sebelahnya, saya gak peduli saya generasi keberapa, tapi saya terhebat. Saudara katakan, gak peduli saya generasi keberapa, saya terhebat. Saya terhebat. Saya juga gak peduli anak saya terhebat. Saudara, artinya apa saudara? Marilah kita berlari sedemikian rupa menyelesaikan destiny kita. Amin. Saya akan terus bertanding dengan anak saya, apalagi sama Christian. Nah, ayo Chris, mari kita bertanding sampai akhir. Om, tante, banggalah, saya paling suka sama anak om, tante. Anaknya yang kecil, anaknya yang gede, saya suka banget. Mana papa mama Christian, boleh melambai tangan? Kita beri tepuk tangan. Saya jatuh cinta sama anak om tante 3-3-nya. Saudara, sekali lagi ya, saudara buat Tuhan jatuh cinta dengan saudara. Dan dia berkata, aku akan jadikan mereka next generation yang lebih baik, yang lebih dahsyat, yang lebih luar biasa. Amin. Hari ini saudara, inilah firman persiapan buat saudara. Mari tolong dinyalakan. Ya. Saudara, judulnya adalah menjamu 34 provinsi dan melahirkan generasi terdahsyat. Saudara, dan jangan berpikir saudara yang datang yang dijamu. Saudara, kita akan saling menjamu. Amin. Saudara, dan saudara jangan berpikir begini. Yang lama ya, Mahanaimers lama berkata, oh kita lahirkan generasi terdahsyat. Saudara harus berkata, saya dilahirkan lagi, diperbarui lagi. Dan saya adalah one of the best. Saya adalah yang terdahsyat. Amin. Saudara, karena itu saya berkata tadi di awal, sampai kapanpun Joshua, Christian, Randy, Nike, Nita, kau berhadapan dengan saya. Saya tidak akan berkata silakan kau di depan. Oh no. Saya akan terbang lebih dulu dari kalian. Dan saya akan berkata seperti kalian. Dia gak bisa raksasa itu. Yang gak bisa kasih ke saya. Nah ya, saudara sekali lagi. Paluki ada yang gak bisa raksasanya kasih ke saya. Nggak ada katanya ya. Nggak ada katanya. Bang Simon ada yang nggak bisa raksasanya? Nggak ada ya. Kita generasi-generasi yang berkata, oh no bu. Itu bagian saya, itu tanah saya. Saudara mungkin berkata, Sulawesi Utara itu bagian saya. Saudara berkata, Papua itu bagian saya. Sorry bu, bukan bagian ibu. Bukan bagian Kaleo, itu bagian saya. Untuk buat lawatan terbesar. Siapa yang setuju dan sepakat? Teriak dengan berkata, itu bagian saya. Oke, sekarang yang pertama. Ya. Ibrani 13 ayat 2. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang. Sebab dengan demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Saudara, ayatnya bahkan dikatakan dengan demikian beberapa orang telah menjamu utusan-utusan Tuhan. Beberapa menjamu Tuhan sendiri. Saudara, hari ini baik kami yang di sini maupun saudara. Mari saudara berkata, saya mau menjamu. Saya mau menjamu. Karena kita akan menjamu Tuhan sendiri. Kita akan menjamu malaikat-malaikat. Kita akan menjamu utusan Tuhan. Dan bayangkan Alkitab berkata, kamu kasih segelas air aja sama nabi. Kamu dapat upah nabi, betul? Bayangkan ini saudara menjamu lebih dari air. Nah saudara bilang, Bu saya menjamu apa? Saudara kau bisa berikan pujian. Kau bisa berikan saudara yang namanya ketertiban, ketaatan. Saudara engkau juga yang di sini bisa berikan kerja keras. Engkau bisa pada waktu menyembah, engkau menjamu Tuhan. Saudara dengan pujian yang terbaik.
Pada waktu engkau dikasih pelajaran, kau menjamu Tuhan, saudara. Dengan apa? Belajar dan menghargai itu semua. Nanti pada waktu penginjilan, saudara turun dan berikan jiwa sebanyak-banyaknya. Dan itu adalah menjamu Tuhan. Dan kau akan mendapat upah sangat banyak. Jangan pernah berpikir, saudara, upah yang kau terima, baik yang maha naik maupun yang baru datang, itu akan cuma sekali. Atau cuma saudara ya sedikit. Atau bahkan kau mengharapkan upah jasmani. Saudara, hidup saya adalah menjamu, saudara. Dan sampai hari ini saya berkelimpahan dalam segala hal. Saya masih ingat pada waktu itu saya berangkat ke Belanda. Seperti kalian, muda, saya berangkat ke Belanda umur 17. Saudara, dan hari itu saudara, saya nggak tahu dan nggak bisa bahasa Belanda. Saya nggak ngerti banyak hal. Tapi saya belajar, saudara, melihat pemimpin-pemimpin. Dan apa yang saya buat? Saya kosekin WC-nya, saudara. Dan hari itu kelihatannya simpel. Saya masakin. Saudara, dan kalau saya lihat pemimpin, saudara ya, butuh sesuatu, saya berusaha yang pertama memberi. Saudara, saya belajar punya mata jeli. Ya. Dan saudara, setiap kali saya melihat, wah dia sepatunya sobek. Saudara, saya cariin seleranya. Dan kemudian saya bilang, ini ada berkat dari Tuhan. Saya gak bilang itu dari saya. Ada berkat dari Tuhan buat kamu. Saudara, saya pikir dulu itu hanyalah sekedar. Saudara, sebuah tugas yang Tuhan taruh di hati saya. Hari itu saya juga bertemu dengan Pak Luki. Kalau yang belum tahu dan banyak itu adalah orang nomor 2 di Manaim. Saudara, itu wakil saya, saudara. Saudara, dan pada waktu saudara saya ketemu Pak Luki, saudara, hari itu seperti kalian. Muda. Pak Luki mungkin berdiri buat teman-teman yang tidak tahu. Jadi kalau saudara nanti ketemu dia, ya inilah saudara ya. Saya bertemu beliau pada waktu beliau masih sangat muda. Saudara, hari itu berusia berapa, Pak? 18 tahun. Ya. Hari itu 18 tahun, saudara. Saya bertemu beliau umur 18 tahun. Saudara, jadi masih siapa di sini yang 18 tahun? Wah, saudara ya. Saya anggap itu paluki saya yang saya temukan. Nah, ya. Saudara, dan hari itu pemalu banget. Saudara, saya masih ingat saya ajak ngomong, matanya itu ke bawah. Saya bilang, halo, sebentar lagi matanya ke atas. Saya mikir saya di depan dalam hati ya. Saya di depan, hey, gitu ya. Tapi gak berani, saudara, dia gak berani tatap mata saya. Saudara, matanya kemana-mana, saudara. Ke atas, ke bawah, ke kiri, ke atas, saudara ya. Saya berpikir, saya di sini. Dan hari itu saudara, dia tidak kelihatan menarik sama sekali. Kurus kering. Ya. Saudara, dan saudara jalan kaki kemana-mana. Punya sepeda juga, sepeda butut. Saudara, tetapi hari itu saya punya keputusan untuk menjamu. Dan pertama yang saya jamu adalah saudara, saya sharing. Dan saya sharing. Dan saya sharing. Saya berdoa setiap saudara. Sharingkan kebenaran. Dengan teman-temanmu di 34 provinsi. Sharingkan kesaksian. Saudara, bangkitkan iman. Doakan 34 provinsi yang hari ini kamu kenal. Saudara, hari itu saya pikir. Saya cuma sekedar melakukan. Tapi ternyata. Saudara, hari ini. Saudara, dia menjadi seorang yang sangat-sangat banyak membantu saya. Kami bersama sudah sangat lama. Saudara, jadi sebelum Joshua lahir, sebelum semua Mahanaim ada. Sampai hari ini. Tapi Tuhan tidak pernah berhenti mengupain saya. Tuhan mengupai dengan provinsi demi provinsi. Tuhan mengupai dengan berkat keuangan.
Tuhan mengupahi saudara dengan ditambahkan orang baru dan orang baru dan orang baru. Tuhan menambahi saya, mengupahi saya dengan karunia, dengan hikmat, dengan gedung-gedung yang Tuhan percayakan, dengan mobil-mobil yang Tuhan percayakan. Saudara, Tuhan gak berhenti mengupahi. Bahkan upahnya gak pernah cuma satu kali, tapi selama-lamanya. Saudara, saya masih ingat satu lagi saya menjamu adalah pada waktu saya umur 9 tahun. Di sini pasti belum ada yang datang, karena itu anak umur 9 tahun adalah nanti yang junior, hari terakhir. Saudara, waktu saya umur 9 tahun ada seorang hamba Tuhan dari daerah datang. Namanya Ibu Mary. Saudara, dan Ibu Mary itu lihat saya punya buku cerita, saudara. Itu koleksi. Saudara, saya punya semua cerita yang saya bisa lihat dan saya bisa beli, saudara. Dan saya taruh di sebuah lemari. Saudara, itu benar-benar semua buku cerita. Mulai dari wayang, H.C. Andersen, komik, Superman, laba-laba merah. Saudara, sampai Gundala Putra Petir saya punya. Saudara ya, kalau saudara ini anak-anak ini nggak ada yang tahu saudara ya. Tapi cerita-cerita saudara, aneka fiksi saudara ya. Pokoknya yang segala sesuatu, saya ini hobi banget saudara cerita-cerita seperti itu. Sampai perwayangan, saudara, saya punya. Sampai silat, saya punya. Koping ho, semuanya saya punya. Saudara, dan ini pendeta dari daerah. Terus dia lihat lemari saya. Dia bilang begini, ini semua sudah kamu baca? Saya bilang sudah. Dia bilang, kamu tahu, di tempat saya, bahkan anak-anak itu gak pernah punya satu buku pun. Mereka gak pernah tahu yang namanya Andersen atau Cinderella. Di tempat saya mereka gak pernah dengar Superman, gak pernah. Gak ada satu buku pun yang pernah mereka baca. Saudara, hari itu saya cuma senyum. Tapi waktu di dalam saya tahu Tuhan mulai korek hati saya. Tuhan bilang, bisa enggak kamu menjamu mereka? Ujungnya itu buku satu rak, saudara. Saya kumpulkan bertahun-tahun. Saya packing semua. Saya bawakan pulang pendeta ini. Dan saya bilang, bagikan. Kemanapun kamu mau bagikan. Sampai anak-anak itu minimal punya satu buku. Saudara, setelah itu 20 tahun kemudian, saya memulai Mahanaim. Dan hari itu saudara ada 1.000 anak, belum sampai seperti ini, banyak sekali. Hari itu saudara saya punya 1.000 anak. Dan 1.000 anak ini saudara dekat Natal seperti ini butuh buku baru. Kalau saudara lihat hari itu buku mereka saudara, itu satu buku, di depannya matematika, di tengahnya IPA, di belakangnya IPS. Bahkan saking mereka gak punyanya, mereka akan potong kertas-kertas bekas. Seperti yang namanya kalender dan sebagainya diselipin. Dan itulah buku mereka. Dan hari itu saya berkata, Tuhan, saya pengen mereka punya buku baru karena kelas baru. Dan saya cuma berkata, Tuhan tolong kasihan. Saya minta 1.000 buku aja. Sehingga setiap anak bisa dapat satu buku. Tiba-tiba saya ditelepon. Saudara dan orang ini berkata, Bu, Tuhan datang dalam mimpi. Dan Tuhan bilang, kirimi Ibu Iin 10.000 buku tulis. Saudara, dan itu truk gede datang. Saudara, dan isinya adalah 10.000 buku tulis. Sehingga setiap anak bisa dapat 5 sampai 10. Karena sekali lagi seperti firman-Nya, itulah art of war. Itulah Tuhan yang in charge. Tapi itu Tuhan yang berkata, engkau menabur, engkau akan menuai berlipat kali ganda. Saudara, dan Tuhan berkata sama saya hari itu, apa yang kau tabur waktu kau 9 tahun, itu sudah menjadi perkebunan. Dan lihat apapun yang kau butuhkan, aku akan menyediakan.
Saudara, hari ini kita butuh makan, kalian butuh daging, kalian butuh apapun, kasur semua tersedia. Karena itu dimulai pada waktu kami menjamu. Dan kami semakin berkelimpahan. Pulang, jangan biarkan saudara berhenti. Jamu orang-orang di sekelilingmu. Saudara, dan hari-hari ini, saudara dalam 5-6 hari jamu. Saudara akan bertemu dari Papua sampai Aceh, jamu. Kalau saudara punya apapun, saudara bisa sharing. Saudara kasih yang terbaik. Dan saudara bisa menjamu Tuhan dengan penyembahan, dengan cinta, dengan lawatan, yaitu membawa jiwa-jiwa. Karena nanti ada waktunya saudara boleh di jalan-jalan menginjil. Jamu Tuhan, jamu Tuhan. Saya berdoa saudara semua akan jadi seperti itu. Amin. Siapa yang mau jadi seperti itu? Mari bangkit berdiri. Nyanyikan bawaku terbang. Mari bangkit berdiri. Kedangkan sayap imanmu. Dan saudara berkata, bawaku terbang Tuhan. Sampai puncak destiny. Sampai aku menjadi no limit. Sampai aku menjadi warrior terbesar. Sampai aku masuk dalam kegagalan.